Indonesia 2023. Nah, jadi di sini kami ingin membuat video mengenai mengulas novel. Nah, sebelum itu kami berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Monika Sukayu, teman saya Salsalina Kursinga, Dodo Wijaya Simbolon, dan saya Valentino Manado. Nah, jadi di dalam mengulas novel ini kami mengulas suatu novel yang berjudul Holimada, yang dimana novel ini ditulis oleh Akiyoshi Rikako. Jadi di dalam sinopsis novel ini yaitu membahas terjadinya pembunuhan mengerikan terhadap seorang anak laki-laki di kota tempat Nami tinggal, dan dimana berita tersebut membuat Nami mengkhawatirkan keselamatan putri satu-satunya. Nah, jadi di dalam novel ini akan dibahas bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melindungi putri satu-satunya tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ulasan novel yang akan dibahas. Nah baik, di sini saya akan menjelaskan di mana isi novel tersebut. Ada seorang ibu yang takut kehilangan anaknya dari segala bahaya. Di mana seorang ibu tersebut bernama Anumi. Nah, seorang ibu tersebut bahwasanya tidak menyangka bahwa ia akan memiliki anak, dikarenakan ia memiliki penyakit sindrom ovary, di mana kecil kemungkinan ia akan mendapatkan anak atau dikaruniai anak. Nah, kemudian juga di masa mudanya Anumi ini merupakan seorang siswa atau seorang anak yang ambis dalam perkuliahan maupun prestasi. Nah, ketika ia setelah mencapai perkuliahan yang dia inginkan, kemudian ia menemukan seorang lelaki yang bernama Yasuhiko. Nah, kemudian setelah beranjaknya kuliah, seperti layaknya perempuan, ia mendapatkan datang bulan. Akan tetapi, ketika sebulan kemudian, bahkan setahun kemudian, ia tidak mendapatkan datang bulan tersebut kembali. Nah, setelah mereka melakukan percintaan dengan Yasuhiko, nah, dimanapun Yasuhiko tersebut ingin mengajak Anumi ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi, Anumi pun jujur kepada Yasuhiko yang dimana ia kecil kemungkinan untuk memiliki anak, dikarenakan Yasuhiko tersebut merupakan anak laki-laki tunggal dari keluarganya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya bahwa Iko ini sebagai suami itu sangat tetapi dia berpikir bahwa dia belum dikasih anak karena belum diizinkan Tuhan. Karena itu mereka berpikir apa kita akan membuat mencari dengan buat bayi tabung yang zaman itu bayi tabung lagi marak-maraknya. Jadi mereka pergilah dengan menyuntikkan sebuah suntikan, tetapi dia tidak bisa karena darah Hanumi ini susah karena darahnya ini membeku. Jadi sebagai suaminya Hanumi itu Yasuhiko, dia tidak pantang menyerah, dia harus berusaha karena menurutnya dia masih bisa berjuangkan. Ketika itu kabarlah bahwa dia telah hamil karena perjuangan mereka yang sangat kuat dan tekun. Jadi mereka berhasil walaupun mereka disuntik selama 8 bulan. Selanjutnya akan diceritakan oleh kawan saya Sasan. selanjutnya yaitu Nami merawat Makoto dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya Makoto berusia 3 tahun dan bisa untuk diberikan untuk sekolah bermain. Kemudian pada masa sekolah bermain ini si Makoto sering diganggu oleh teman kelasnya yang bernama Tateshina. Nah, Tateshina ini selalu mengganggu Makoto hingga membuat Makoto menangis. Makoto sering menerima pukulan dan cacian dari dengan ketidaksadaran itu tiba-tiba ia berada di sebuah rumah sakit dan kemudian dengan kesadaran itu Makoto memberitahu pada orang tuanya tentang kejadian yang dialaminya bahwa dia itu salah Tateshina. Kemudian keluarga Makoto memberikan laporan kepada polisi dan bertanggung jawab kasus mengapa Tateshina kemudian diberitakan dari
masa lalu ini akhirnya dia membunuh 2 orang anak kecil. Nah, setelah dengan kejadian terbunuhnya 2 orang anak kecil ini, dia tidak ketahuan oleh seorang polisi. Nah, kenapa tidak ketahuan? Inilah perjuangan dari seorang ibu, yaitu Konami. Dia mengetahui tindakan dari Makoto ini bahwa ia membunuh 2 orang anak laki-laki istrinya Haru ini. Nah, di sisi lain juga Makoto ini menyimpan bukti mengenai bahwa dialah orang yang membunuh anak-anak tersebut, dan diam-diam ini nanti mengetahui hal tersebut. Nah, tadi kan Tashina tadi kan dikeluarkan dari penjara, dan pada saat itu dia sudah berumur 19 tahun, dan Konami akhirnya membuat rencana untuk membunuh siapa namanya? Enggak, laki-laki di sini. Untuk membunuh Tatesina ini. Nah, setelah membunuh Tatesina ini, ia meletakkan bukti-bukti pembunuhan anak-anak tersebut di dekat mayat dari Tatesina ini, yang menyebabkan Makoto ini tidak diketahui oleh polisi bahwa dialah penyebab dari penyebab terbunuhnya anak-anak ini, melainkan Tatesina. Nah, begitulah ulasan dari novel yang kami bahas. Nah, mungkin banyak pesan-pesan yang dapat kita ambil dari novel ini. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan atau memaparkan sedikit apa pesan-pesan yang dapat kita ambil dari cerita novel ini. Nah, baik, pesan dan pesan dari novel tersebut yang dimana bahwa baiknya seorang orang tua menjaga anaknya sebelum risiko hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Akan tetapi, kalaupun telah terjadi, alangkah baiknya terima apa adanya dan bersyukur. Tidak perlu terlalu berlarut-larut pada trauma tersebut. Nah, selain itu juga dari novel ini kita dapat mengambil pesan, yaitu sebagai orang tua itu harus menjaga anaknya dengan baik-baik, apalagi seorang anak perempuan. Nah, selain itu juga kita dapat melihat perjuangan seorang ibu untuk melindungi seorang putrinya, bahkan di cara yang sangat salah pun seorang ibu melakukan hal tersebut untuk melindungi ibu. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menyampaikan pesan dari novel ini. Pesan dan pesan yang ada di novel ini mungkin ketika menjadi seorang ibu, kita harus mempersiapkan mental kita untuk mendidik anak kita nantinya, baik dari segi pola pikir, karakter kita, karena nantinya ketika kita mendidik anak kita, apa yang kita alami di masa muda akan kita terapkan kepada anak kita nanti. Hal itu juga sangat berpengaruh terhadap pengalaman kita nanti sebagai calon ibu. Menurut saya sebagai ibu harus tambah bahwa sebagai orang tua kita harus begitu berapa kita itu sebagai harus baik, walaupun masalah kita yang curam dan gelap, tetapi kita harus ini juga manusia. Karena kalau anak kita dia jatuh waktu kecil jadi dipukuli dan dicaci maki, sifatnya kan tertular sampai ke anaknya dan turun temurun. Jadi menurut saya sebagai ibu janganlah seperti orang rasukan gitu, orang-orang kasar, tetapi lakukan dengan hati yang tulus, bahwa seorang anak itu sebagai kita darah dan